Mas, ini aku mau dibawa kemana toh Mas? Udah, kamu ikut aja. Mas, aku ini lagi sedang butuh duit loh Mas. Banyak loh Mas, 1 juta. Lah, tadi kamu tuh apa nggak dikasih tahu? Aku mau ngasih duit kamu 1.500.000. Udah, kamu tuh nurut aja sama aku. Iya udahlah Mas, mungkin aku juga butuh banget duit itu. Udah duduk. Dek, aku haus. Iya ya Mas, aku udah paham. Wah, Mas, gak usah malu-malu. Ya Allah, kasihan Bapak. Bapak kan lagi sakit, seharusnya makan makanan bergizi, tapi ini malah nggak ada apa-apa. Dok, Septi, Iya Pak. Ada apa Pak? badan Bapak sakit semua, Dok. Terus Bapak minta apa Pak? Tolong ya, Dok, beliin obat di apotek. Ada apa, Dok? Pak, jangankan buat beli obat, buat beli beras hari ini aja nggak ada Pak. Ada apa, Dok? Kok diam? Nggak ada apa-apa Pak. Ya udah Pak, kalau gitu aku tak beli obat di apotek dulu ya Pak. Ya, Dok. Hah? Hati-hati ya. Iya Pak. Aduh, sebenarnya aku kasihan sama Septi. Dia cari duit sendiri. Akhirnya rumah impianku udah terlaksana juga. Oh iya, aku kan masih ada keinginan pengen bangun kontrakan. Tuh tanahnya deket sawah, aku bangun. Setelah selesai, aku mau minta mas Agus untuk nikahin aku lah. Aduh, aku harus cari uang kemana ya? Udahlah, itu dipikir nanti. Yang penting aku keluar rumah dulu, terus cari uang. Septi, kok kayaknya tergesa-gesa, ada apa? Iya nih Mas, aku mau keluar. Oh, kalau enggak, bareng aku aja tak Punceng. Nggak usah Mas, aku jalan kaki aja. Oh, emangnya ada apa toh? Kenapa? Ditanya kok malah diem. Apa Mas? Oh iya, bapaknya gimana kabarnya? Bapak, ya masih gitu aja lah Mas. Masih sakit? Iya. Septi, apa nggak sebaiknya tuh kamu itu tinggal sama Iyut? Iyut kan kakak kamu. Terus nanti kalau bapaknya belum sembuh kan bisa dirawat kalian berdua. Mbak Yud gak bakal mau Mas. Emangnya kamu udah pernah ngomong? Ya udah, tapi cuma sekali Mas. Ya coba lah ngomong lagi sama Iyut. Ngomong kalau bapakmu itu lagi sakit gitu loh ya. Iya Mas, coba nanti aku ngomong lagi lah sama Mbak Yud. Ini beneran nih nggak mau bareng nih? Gak usah Mas, aku jalan kaki aja. Oh ya udah, kalau gitu aku duluan ya Sep ya. Iya Mas. Yuk mari Sep. Iya Mas. Beruntung banget ya nasibnya Mbak Yud. Dapat calon suami yang baik, ganteng, ramah lagi. Apa bener ya yang domongin Mas Agus tadi? Aku harus tinggal bareng sama Mbak Yud biar kita bisa saling bantu jagain bapak.
Cobalah aku ngomong sama Mbak Yud. Mas, Ya, Beb. kamu ada pandangan gak sih? Pandangan apa toh? Ya, pandangan yang muda, yang putih, yang mulus. Oh, ada, aku ada. Beneran? Iya bener. Terus berapa harganya, Mas? Ah, murah Pak. Cuman 1,5 juta. Udah, Mas. Pokoknya buat aku, jangan dikasih orang lain. Loh. Sejak kapan toh Beb kami tuh mau miara kambing? Bukan kambing loh, Mas. Lah terus? Yang ku maksud tuh cewek. Astaga Nopa. Lah kamu kan tahu sendiri toh Pak. Aku ini pedagang kambing, bukan pedagang cewek. Gimana sih kamu? Ya kan kamu tuh lincah, pandai bergaul. Siapa tahu ada gitu loh, Mas. Kamu ini pek. Ya udahlah, gampang nanti tak cariin. Bener ya? Iya ya. Ya udah. Kalau gitu aku tak pulang dulu. Waktunya ngasih makan kambing ini. Nanti kalau nggak tak kasih makan, kambingku pada kurus, nggak laku dijual. Ya udah, nanti kalau udah dapat kabar-kabar. Iya ya, beres. Bener ya kata si Mbok. Mending tuku sate, timbang tuku wedhuse. Daripada aku nikah, bikin ribet, pusing. Mending aku beli. Aku kan nggak kayak Mariko. Mbak Yud, Mbak. Berhenti, Mbak. Septi, ada apa? Mbak, Mbak. Bapak kenapa? Bapak minta dibeliin obat, Mbak. Terus, Mbak, apa nggak sebaiknya kita tuh tinggal bareng, Mbak? maksudmu? Iya, kalau kita tinggal bareng, kita kan bisa gantian, Mbak, rawat Bapak. Terus, tinggalnya di rumahku? Iya, Mbak. Nggak bisa. Sep, apa kamu udah lupa? Semua warisan kan jatuh ke kamu. Rumah, sawah, semua kan dikasih ke kamu. Terus sawah udah kamu jual. Enak aja, sekarang ngajak ngerawat bapak di rumahku. Nggak bisa? Sep, Mbak bisa sesukses kayak gini. Hasil jerih payah Mbak sendiri, bukan karena dari warisan. Enak aja kamu ngajak ngerawat bapak bareng-bareng. Udahlah, Mbak mau pergi. Tapi, Mbak, Tapi apa? ya udahlah, Mbak, kalau gitu. Minggir, Mbak buru-buru. Kenapa ya Mbak Yud semenjak sukses kok jadi berubah? Ini semua juga salahku karena telah menghabiskan harta warisan Bapak. Ya udahlah. Mas, berhenti Mas. Mau kemana Mas? Mau ke rumah kamu, Yud? Mas, Hah? ikut aku aja yuk. Kemana toh? Udah, nanti aku tunjukin sesuatu. Oh. Udah yuk kita berangkat yuk. Terus motor kamu? Ya udah, tinggal aja di sini. Nanti kalau hilang gimana? Hilang beli lagi lah. Mbok ya jangan sombong toh, Yud. Udah, yuk kita berangkat. Beneran tinggal ini? Iya, nggak apa-apa. Oh, Mas, berhenti sini aja. Stop. Berhentinya kok ditanjakan sih, Yud? Ya, ini kan yang nggak panas loh. Udah, tak taruh sini motorku. Ayo Mas. Udah, motornya taruh sini aja. Ayo, cepet. Emangnya mau kemana sih? Udah, ikutin aku aja. Sini Mas. Aku tunjukin ya. Lihat tuh,
tanah dari ujung sana sampai ujung sana. Rencananya mau aku bikin kontrakan Mas, terus pemandangan sawah ya kelihatan indah. Terus Mas, setelah rencanaku udah selesai, nanti kita nikah ya. Yud, Iya Mas. aku mau ngomong sesuatu, Yud. Ngomong apa? Ya udah, duduk dulu yuk. Biasa aja loh Mas, kayak baru kenal. Cuma mau ngomong mukanya serius amat sih. Gini loh Yud. Ya. Kamu tuh Mbok ya nggak usah memperjuangkan mati-matian sesuatu yang nggak kamu bawa mati toh Yud. Maksud kamu apa tuh Mas? Maksudku gini loh Yud. Harta itu kan bukan segalanya toh Yud. Iya, tapi segalanya itu butuh harta Mas dan uang. Ya juga sih. Udah, cuma itu yang mau diomongin. Ada satu lagi Yud. Apa? Aku kan tadi ketemu Septi adikmu. Bapakmu sakit loh Yud. Aku udah tahu Mas, kalau bapak itu sakit, nanti juga sembuh, sakit lagi, sembuh lagi, udah biasa Mas. Apa nggak sebaiknya Septi sama bapakmu itu tinggal sama kamu tuh Yud, biar ada yang jaga. Mas, kamu ini lama-lama kok kayak Septi ya? Apa kamu udah lupa? Bapak dulu kan orang kaya, sawahnya luas, banyak tanah di mana-mana, habis dijual sama Septi. Aku bisa kayak gini nih hasil jerih payahku sendiri Mas. Jadi udahlah, nggak usah bahas tentang itu. Ya Terus udahlah. Mas, aku ngelakuin kayak gini buat masa depan kita berdua Mas. Maka dari itu kamu tuh dukung aku untuk mewujudkan impian membangun kontrakan di tengah-tengah sawah ini Mas. Ya udahlah. Nanti kalau kita debat kayak biasanya kamu malah ngambek. Itu tahu. Udah yuk, kita lanjutin yuk. Yud, Iya Mas. apa nantinya kamu tuh nggak menyesal? Ini tentang apa? Ya soalnya gini loh Yud. Saat ini kan kamu belum kehilangan. Maksudnya? Ya nanti kalau misalnya bapak kamu udah nggak ada, terus kamu tuh nggak pernah merawat dia, apa kamu nggak nyesel? Mas, kamu ini loh yang dibahas itu lagi. Udahlah, ganti topik. Ya udah, yang penting aku udah ngingetin kamu loh ya. Ya. Mas, Apa loh? kamu ini ya jadi laki-laki nggak peka. Maaf. Kamu tuh dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek. Ya kamu sih tidak ngabak. Loh, Septi, Riko, kamu kok dari kandang kambingku, Sep? Jangan-jangan kamu mau maling kambingku ya? ngawur kamu ini kok. Emangnya aku tuh maling kambing? Iya ya, Sep, cuman bercanda. Oh iya kok. Aku minta tolong kamu boleh nggak kok? Gak mau. Kamu kok gitu toh kok? Kamu itu loh, Sep. Kamu kalau nemuin aku, pasti selalu minta tolong. Ini aku beneran loh kok. Ya udah, mau minta tolong apa emangnya? Ngobrolnya jangan di sini lah kok. Panas. Situ aja yuk. Kamu ini, Sep. Sini kok, duduk sini aja. Aduh. Udah, kamu mau minta tolong apa, Sep? Gini loh kok. Aku itu lagi butuh banyak uang kok. Aku mau minjem kamu kok. Tapi nggak banyak kok. Cuma 1 juta. Adalah, tenan toh. Kamu itu kalau nyariin aku, pasti mau minjem duit. Kamu itu jangan bercanda toh kok. Aku ini beneran loh kok. Sep, aku itu nggak sedang bercanda, Sep. Kamu kan tahu sendiri toh, Sep. Profesiku ini pedagang kambing. Kambingku itu belum ada yang laku, Sep. Aku nggak punya duit. Ya kalau nggak bantuin aku lah kok. Gimana caranya dapat uang hari ini juga kok. Sebentar, Sep.
tak mikir solusinya. Yang ku maksud tuh cewek. Astaga Nova. Lah kamu kan tahu sendiri toh Pak, aku ini pedagang kambing, bukan pedagang cewek. Gimana sih kamu? Ya kan kamu tuh lincah, pandai bergaul, siapa tahu ada gitu loh Mas. Kamu ini pek. Ya udahlah, gampang nanti tak cariin. Nah, Ih, kamu ini loh kok. aku ada jalan, Sep. Beneran kok? Beneran. Apa kok? Kamu, Sep, nggak cuma dapat duit 1 juta, Sep, tapi 1,5 juta. Beneran kok? Ya, Apa itu kok? sini tak kasih tahu. Namanya nggak ada jalan yang lain toko saya itu. Ya adanya cuma itu loh, Sep. Tapi gimana ya kok? Ya itu terserah kamu, Sep. Kalau mau, ya itu. Kalau nggak mau, ya udah. Soalnya, Sep, aku emang bener nggak ada duit ini, Sep. Cuman itu aku bisa bantu. Gimana ya kok? Bapakku butuh obat. Aku nggak punya duit lagi. Nah kamu gimana? Mau apa enggak? Ya udahlah kok, aku mau kok. Udah, tunggu sebentar. Tak telepon anaknya. Gimana kok? Bentar, Sep. Nah, udah diangkat. Tapi belum ada suaranya, Sep. Halo? Halo, ada apa, Mas? Barang udah ready, Pak. Beneran, Mas? Bener. Sesuai kan yang tadi, muda, mulus, putih. Sesuai, Pak. Bodinya juga mantep. Ya udah, kamu di mana sekarang, Mas? Ini aku di deket kandang kambingku, Pak. Di bawah pohon singkong itu loh. Oke, OTW aku, Mas. Ya, cepetan. Oke, tak matiin ya. Oke. Mana toko kok lama banget orangnya? Sabar toh, Sep. Kamu itu butuh duit apa kegatelan toh, Sep? Kalau kegatelan, sini tak sogoke. Aku ini lagi kesusahan loh kok. Malah dibully. Sabar. Tuh, anaknya udah datang. Cepetan, Pak. Iya ya. Ayo, Pek. Kami ini loh, Pek, gerusuk kayak bandot kacang. Sabar. Boy yang ngobrol-ngobrol dulu apa rundingan dulu gitu. Lah, aku tuh laki-laki, Mas. Nggak banyak kata, langsung bertindak. Udah, ayo. Tapi kok Udah sana saya ikut aja. Udah, ayo. Kok no ya? Orang kayak kope gitu. Gerusuh. Kira-kira aku ngasih jalan mereka berdua salah enggak ya? Alah, gak tau lah. Mereka yang jalanin kok. Mending aku masih makan kambingku. Duh, Mas, ini aku mau dibawa kemana toh, Mas? Udah, kamu ikut aja. Mas, aku ini lagi sedang butuh duit loh, Mas. Banyak loh, Mas, 1 juta. Tadi kamu tuh apa nggak dikasih tahu? Aku tuh mau ngasih duit kamu 1,5 juta. Udah, kamu tuh nurut aja sama aku. Iya udahlah, Mas. Lagian aku juga butuh banget duit itu. Udah, duduk. Dek, aku haus. Iya, Mas. Aku udah paham. Wah, Ya, Mas, gak usah malu-malu. Mas, kamu ini jadi cowok mbok yang fakta dikit kenapa toh? Lah aku tuh kurang opo lagi toh Yud sama kamu tuh.
Ya kita loh dari tadi naik turun sawah. Mbok ya aku nih digendong. Gendongnya nanti setelah nikah. Septi, Septi, Mbak Yud, kamu habis dari mana? Kok keluar dari semak-semak? Eh, Terus anu, itu Mbak. baju berantakan kayak gitu. Kalian habis ngapain? Ayo jujur. Hah? Apa-apaan itu? Baju sampai kebuka kayak gitu. Apa-apaan? Mbak, aku yang terpaksa jual diri demi Bapak, Mbak. Apa maksud kamu? Bapak itu sakit, Mbak. Bapak butuh obat. Sedangkan aku nggak punya uang sama sekali, Mbak. Gak usah alasan kamu ya. Itu sawah seluas itu kamu jual, duitnya kemana? Hah? Asal Mbak tahu ya, Bapak itu sakit udah 5 tahun, Mbak. Emangnya Mbak pernah ngasih uang buat kita? Kamu ini ya mau menyalahkan Mbak. Dah sekarang kita pulang. Ayo, pulang. Yud. Sabar toh Yud, sabar. Mas, ini nggak bisa dibiarin, Mas. Ini udah mempermalukan sama keluarga, Mas. Ayo cepat, ikut Mbak. Mbak, lepasin, Mbak. Malu-maluin Mbak aja kamu ya. Pelan-pelan, Mbak. Nggak Sakit, Mbak. nyangka aku ya. Ayo cepetan. Ayo cepat. Pelan-pelan, Mbak. Sakit, Mbak. Diem kamu ya. Mbak, sakit, Mbak. Apa, Mas? Kasihan adik kamu toh Yud. Udah, Mas. Kamu diem aja. Ini soal harga diri loh, Mas. Ayo cepet. Pelan-pelan, Mbak. Aduh, Mbak. Kamu ini nyangka kamu. Aduh, akhirnya udah beres, udah dibersihin kandangnya, udah dikasih makan, pulang makan, terus nanti sore kan tinggal ngaret. Loh, itu siapa itu? Lah kok tiduran di pinggir jalan? Siapa tuh itu? Lah kok kayak Pak Paijo ya? Bener Pak Paijo. Pak Paijo. Pak, kamu kenapa Pak? Kok diem aja tuh? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah Pak. Kok bisa-bisanya tuh Pak, kamu sampai meninggal di pinggir jalan. Kayak nggak punya keluarga aja kamu ini Pak. Duh, aku harus kasih tahu Septi nih kalau bapaknya meninggal. Mbak, lepasin, Mbak. Ayo Sakit, Mbak cepet. Yud. Selebay kamu ya. Lepasin toh Yud. Lepasin, Mbak. Udah, Mas, diem aja. Pak Yud, Septi, Ada apa tuh kok? kebetulan ketemu kalian di sini. Bapak kalian, Kenapa? mate. Maksud kamu apa? Ya itu mate ini Pak nyantai Mbak. Di pinggir jalan tuh Mbak, kasihan ya Allah Mbak. Mbak. Waduh, lah tadi si Kopik sama si Septi udah apa belum ya? Apa malah belum udah ketahuan sama Mbak Yud? Aku ini mikirin apa toh? Udahlah, aku ikutin nolongin aja. Mas, Bapak, Mas. Gimana ini, Mas? Kalau Bapak meninggal beneran, Mas. Bapak. Bangun, Pak. Pak, bangun, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak Paijo meninggal Yud. Bangun, Pak. Jangan tinggalin Septi, Pak. Maafin aku, Pak. Septi, ini semua salah kamu, Sep. Mbak gak terima ya kamu perlakuan Bapak seperti ini. Mbak, kenapa sih, Mbak? Mbak selalu nyalain aku terus, Mbak. Yud. Bangun, Pak. Bener kata Septi. Ini bukan salah dia Yud. Kamu juga anaknya. Bangun, Pak. Yud, bener kan apa yang aku bilang tadi? Kamu bakalan menyesal kalau kehilangan bapak kamu. Iya, Mas. Bangun, Pak. Maafin aku, Mas. Aku gak dengerin kata-kata kamu, Mas. Yang betul, Pak, udah. bangun, Pak. Udah. Septi, maafin Mbak ya, Sep ya. Sep, mbakmu minta maaf Sep. Kamu maafin ya Sep. Iya, Mbak. Aku maafin. Bener kata kamu, Mas. Ternyata harta itu bukan segalanya. Harta yang paling berharga itu adalah keluarga, Mas. Udah. Maafin Mbak ya, Sep ya. Iya, Mbak. Alhamdulillah kalau kamu udah sadar Sep. Yuk kita urus jenazah bapakmu yuk. Iya, Mas.